88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dari Palembang di mana saja berada. Jadi siang hari ini biasa ya, kalau hari Minggu kita ketemu lagi di Dunia Anak bareng Kak Mita di sini dan juga teman-teman kita dari Pandawa Sriwijaya Production. Dan hari ini berhubung hari libur, jadi teman-teman kan di rumah nih, nggak ada kerjaan atau mungkin sedang menunggu orang tuanya buat liburan bareng. Mengingat juga libur ini masih kurang lebih 1 minggu lagi ya, teman-teman punya waktu sebelum nanti akan masuk ke semester baru, kelas baru lagi. Hari ini Kak Mita sama teman-teman dari Pandawa Sriwijaya Production akan membahas tentang tema kita ialah mengembangkan bakat dan minat anak di berbagai bidang seni. Karena seperti yang kita ketahui nih, teman-teman kita dari Pandawa Sriwijaya Production ini banyak sekali bakatnya, mulai dari menari, ada juga yang menyanyi, belum lagi kegiatan-kegiatan lainnya seperti teater. Nah, jadi hari ini Kak Mita bakal bersama dengan teman-teman kita, yaitu ada Ika, ada juga Amira dan juga Kak Mayang yang menemani kita di Dunia Anak selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan Kak Mita informasikan bahwasannya acara ini juga live di YouTube kita Pro4 Palembang, bisa didengerin juga melalui YouTube kita dan aplikasi kita RRI Digital. Buat teman-teman yang ingin bergabung, boleh ke line telepon kita di 0711 351 656. Langsung saja tanpa berlama-lama kita akan kenalan terlebih dahulu nih sama teman-teman kita dari Pandawa Sriwijaya Production. Ada Amira, Ika dan juga Kak Mayang. Halo, selamat siang kakak-kakak dan adik-adik. Halo. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, jadi kita hari ini akan membahas tentang mengembangkan bakat dan minat anak di berbagai bidang seni ya. Tapi sebelum itu, Kak Mita mau ajak teman-teman kita ini, ada Ika, Amira dan juga Kak Mayang buat kenalan dulu sama pendengar Pro 4. Sekolahnya di mana, terus kelas berapa, kesibukannya apa aja. Silakan dari Ika dulu. Perkenalkan, nama saya Ika dan saya sekolah di SD 207 Palembang. Oke, kelas berapa? Kelas 6. Naik kelas 6 ya? Tidak, naik kelas 1 SMP. Wow, jadi 1 SMP nih nanti waktu masuk. Seragam baru dong. Nah, kalau di sebelahnya nih ada Amira. Silakan Amira. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amira. Saya berasal dari sekolah SD plus IGM. Oke, kelas berapa? Kelas 6 mau naik kelas 7. Oke, kelas 6 mau naik kelas 7. Jadi Ika dan juga Amira ini bakal SMP ya di semester depan ya, kelas 1 SMP atau kelas 7. Nah, kalau Kak Mayang sendiri, silakan Kak Mayang. Halo, nama saya Mayang. Saya dari perwakilan orang tua Amira di Pandawa Production. Oke, nah jadi kita lengkap ya. Ada Kak Mayang selaku mamanya dari Amira, ada juga Ika dan Amira yang sama-sama bakal masuk kelas 7 nih SMP. Kira-kira kita sebelum ngobrol lebih banyak lagi, kita tanya dulu deh, masuknya ke SMP mana sih? Kan kemarin udah pengumuman ya, udah tahu nih bakal sekolah di SMP mana. Kalau Ika sekolahnya di SMP mana? Ada 2. Gimana tuh? Di Di mana? SMP 44 dan SMP 12. Oke, itu lagi dalam tahap ini ya, pendaftaran ya berarti? Iya. Kalau Amira? Aku masuk di SMP 9. SMP 9. Nah, Mama kenapa nih Kak Mayang memilih Amira untuk di SMP 9? Yang pastinya dekat dari rumah. Dekat dari Terus rumah. kakaknya juga di Di sana sana. juga, jadi sekalian aja. Oke, jadi kayak nganternya bareng ya. Bareng, iya betul sekali. Bisa berangkat bareng, pulang bareng Iya. gitu. Nah, jadi kan teman-teman sudah punya pilihan sekolahnya masing-masing nih. Tapi ini kan masih libur, terus persiapan juga masuk SMP. Kegiatannya apa aja sih kalau lagi libur kayak sekarang ini? Mungkin Amira dan juga Ika punya kegiatan-kegiatan yang bisa menginspirasi nih teman-teman di rumah. Mungkin dari Amira atau Ika, kegiatannya apa aja? Kalau aku sih palingan olahraga kayak berenang, terus
belajar di sanggar gitu-gitu atau Oke. ngeles gitu. Ya, terus masih banyak kegiatan-kegiatan lain juga ya pastinya ya, Iya. Amira. Nah, kalau Ika gimana Kak? Ngebantu orang tua dan berenang, teater juga. Teater juga. Berarti masih tetap aktif ya walaupun libur ya di kegiatan di sanggarnya ya. Nah, aku manggilnya Kak Mayang deh. Kak Mayang, kan ini anak-anak libur, persiapan juga masuk SMP, terus juga masih tetap aktif di sanggar untuk latihan teater. Terus lagi kemarin kita ketemu Amira dan juga Ika nari. Itu seperti apa nih pandangan dari Kak Mayang dengan banyak sekali kegiatan anak-anak ini kalau lagi libur kayak sekarang? Yang pastinya kalau libur itu jadinya bernilai positif buat anak-anak daripada mereka main handphone di rumah ya. Jadi sekalian untuk anak-anaknya juga tambah banyak lagi prestasinya seperti itu. Oke, berarti Liburan yang bermanfaat. liburan yang bermanfaat ya. Bener sih, bener. Kalau kita mah orang tua pengen anak tuh liburannya bermanfaat ya. Jangan kayak cuman main handphone, betul terus sekali. juga tidur-tiduran. Nah, kalau di rumah deh, Amira kalau di rumah sering bantu-bantu juga nggak sih? Ya, banget. Dia bisa masak Wah, nasi goreng atau nasi keren. gitu. Heeh. Terus bantuin bundanya juga nyuci baju. Banyak aja kalau di rumah ya. Gitu Iya, ya. kalau di rumah. Selain les gitu kan kegiatan untuk membantu orang tuanya seperti itu. Mm-mm. Oke, berarti memang Amira sudah hebat sekali. Hebat nih. sekali dia diajarkan mandiri sejak dini ya. Mantap ya. Kalau Ika gimana nih kalau liburan di rumah ngapain aja? Ngebantu orang tua. Ngebantu apa tuh? Masak nggak? Iya. Masak gitu, cuci piring ya. Oke, nah kita masuk ke tema kita di siang hari ini nih teman-teman. Ada di mengembangkan bakat dan minat anak di berbagai bidang seni. Kalau Ika dan Amira kan sering nih ketemu sama Kak Mita, kalau nggak di dunia anak, di event-eventnya RRI lainnya ya, kayak kemarin Amira dan Ika nari, terus juga belum lagi nanti di luar teater Kak Mita sering nonton, teman-teman pasti selalu ikut. Sebenarnya kalau Kak Mita tanya nih dari Ika sendiri, apa aja sih hobi dan kegemaran Ika sebenarnya? Silat dan nari. Silat dan nari, oke. Kalau untuk nari itu udah berapa lama Ika? Udah hampir mau setahun. Berapa tahun? Setahun. Setahun ini. Oke, sudah berapa banyak job yang dijalanin? Ada 5, 6? 6. 6, oke. Berarti memang Ika ini ya minatnya di nari dan juga silat. Nah kalau Amira sendiri hobinya apa nih? Berenang sama membaca. Berenang dan membaca. Kalau yang lagi ditekunin saat ini apa? Yang paling sering Amira lakuin nih untuk hobinya akhir-akhir ini? Berenang. Berenangnya ya. Oke, berarti dari hobinya Amira renang udah pernah ikut kejuaraan renang belum? Belum sih, Belum masih mengasah-ngasah gitu. Oke, nah berarti kan teman-teman ini punya kegiatan masing-masing nih, hobinya masing-masing. Tapi Amira juga Kak Mita lihat menari juga ya? Iya, Itu sebagian dari hobi kah atau mama yang suruh nih? hobi. Hobi juga ya nari. Keren loh teman-teman. Nah kalau Ika kan tadi senengnya pencak silat sama tari. Pernah bergabung nggak sih di perguruan pencak silat yang ada di Palembang Ika? Pernah. Apa tuh namanya? Himsi sama perisa diri. Oke, sampai sekarang masih tergabung? Perisa diri Ida. Oke, berarti memang pernah ya. Nah, kalau dalam 1 minggu berapa kali latihan nih Ika? Kan Ika tuh banyak banget kegiatannya ya. Berapa kali deh dalam 2 kali. 2 kali. 2 kali seminggu. Belum lagi kegiatan di sanggar. Jadi waktunya Ika main itu kapan sih? Sebenarnya kan sekolah, kegiatan sanggar, terus juga ada pencak silat 2 kali seminggu. Mainnya kapan? Sore hari sama teman-teman. Oke, nah kalau Kak Amira sendiri nih, Amira kan tadi katanya seneng baca juga, terus juga berenang. Kalau hobi-hobi lain ada nggak sih kayak misalnya kan teman-teman nih ada yang suka teater, acting. Kalau Amira suka juga nggak? Iya, suka.
Pernah main di film-film pendek atau tampil-tampil nggak sih Amira? Pernah main film pendek. Mhm. Film pendeknya judulnya Buku Catatan Norma 2025, Rumah untuk Naira 2026, Pulang di Ujung Takbir 2026, Tiba-tiba Detektif 2025. Amira juga pernah loh main film bioskop. Film apa tuh? Amira main film judulnya Sahabat Anak Kak Seto. Mainnya bareng Kak Seto, Kak Lutesa, Kak Leoni, dan Kak Ajil, Dito. Wow, berarti memang kegiatan Amira sebanyak itu ya. Dan itu kayak judul-judul yang disebutkan Amira tadi itu kayaknya anak seusia Amira belum tentu semuanya bisa. Itu kalau satu kali film pendek itu Amira berapa lama sih durasinya? Mulai dari syuting, terus juga belum lagi ketika pembacaan naskah, itu berapa lama Amira menghabiskan waktunya? Berapa hari? Kayaknya 2 harian. 2 harian. Nah, kalau dari Kak Mayang sendiri lihat Amira sepadat itu gimana sih caranya bagi-bagi waktunya? Biasa kan teman-teman nih suka nggak mood ya kalau Iya, betul. kalau lagi nggak mood nggak mau ngapa-ngapain. Nah, Kak Mayang gimana nih untuk istilah kata tuh mengajak Amira deh gitu biar moodnya bagus lagi, mau syuting, mau juga kegiatan-kegiatan Amira yang banyak itu. Kalau untuk jaga moodnya anak ini nggak terlalu susah, karena dari dianya itu yang maunya itu dia sendiri seperti itu. Jadi paling kalau misalkan dia capek, kita suruh istirahat, kita izin dulu gitu kan, kita suruh tidur dulu gitu. Oke. Kalau untuk yang moodnya jarang sekali karena memang dianya sendiri yang mau dan anaknya juga aktif gitu. Berarti memang dari teman-temannya yang mau ya, dari Iya, Amiranya dari Amira sendiri. sendiri. Jadi kalau mood jelek tuh jarang sekali. Jarang sekali, keren Amira ya. Biasa kan cewek ini mut-mutan ya, kadang mau, kadang tidak. Nah, teman-teman di rumah juga kayaknya harus belajar dari Amira dan Ika deh yang punya banyak kegiatan tapi tetap bisa bagi waktu antara sekolah, main dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, jadi teman-teman kita bakal break dulu sebentar. Jadi nanti setelah break ini Amira akan membacakan sebuah puisi untuk kita. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Abah, dah, rego sayur, naik lagi, Nah, Abah double lemas dengernya. No, apa? Apa pacak ngomong mak itu? Lemes denger kabarnya. Lemes kena susah gak nyari sayur. Bok ni dapat kabar ni dari sini nah, Bah. Sayuran bakal dinaikkan. Oh, Bok tuh salah info dan kabarnya tak jelas. Coba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya. Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online RRI yang mudah diakses. Makanya biar hemat, kita nanam sayuran di pekarangan. Agak dulu, Bah. Sebelum bertanaman tuh kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam jangan salah tanam, Bah. Kaget tertanam ke pekarangan tetangga, Bah. Nah, Sekuasa ciptakan manusia di dunia sebagai makhluk yang bebas dan merdeka. Untuk kita mampu menjaga semesta, terbentuklah negara dan bangsa-bangsa. Rahmat Tuhan lahirkan bangsa Indonesia, perjuangan rakyat daulat negara, musyawarah mufakat landasan kita, atas nama Pancasila ceria. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka.
Mang Cek Bicek, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia? Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi yang ngegoli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026. Bersuara Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Hey, bersiaplah, saat bahagia dinanti telah tiba. Seluruh penjuru dunia bersorak suara. Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga. Dengarkan komentator idola, imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu. Untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI menyapa, satukan asa dari desa sampai kota. Bersama sepak bola dan cinta merdeka. Merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa dunia.
88,4 FM Perumpat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali lagi kita di Dunia Anak ya. Masih bareng Kak Mita dan juga ada Amira, Ika dan Kak Mayang dari Pandawa Sriwijaya Production. Masih dengan tema kita hari ini ialah mengembangkan bakat dan minat anak di berbagai bidang seni. Untuk teman-teman di rumah yang sedang mendengarkan siaran ini, untuk bergabung boleh ya di line telepon kita 0711 351 656. Jadi tadi kita udah tanya nih sama Ika, sama Amira dan juga Kak Mayang tentang kesibukan sehari-hari teman-teman kita selain sekolah. Nah, kali ini Kak Mita mau ajak teman-teman di rumah dengerin bersama nih. Ada Amira yang akan baca puisi. Kira-kira judul puisinya apa ya hari ini? Langsung saja deh, kita kasih kesempatan sama Amira untuk baca puisi hari ini. Kita dengerin sama-sama ya. Silakan Amira. Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Oke, keren deh. Teman-teman gimana di rumah, bisa nggak sih baca puisi kayak Amira tadi? Nah, sekarang kita tanya deh sama Amira. Amira, belajar baca puisi kayak sekeren tadi itu dari mana sih Amira? Belajar di sanggar bareng Kak Eka. Di sanggar bareng Kak Eka. Berarti selain teater, nari, Amira juga belajar baca puisi ya? Iya. Nari kemarin juga sama di sanggar Kak Eka? Iya. Wow, keren. Nah, teman-teman mungkin kalau berminat ya untuk jadi kayak teman-teman kita, ada Ika dan Amira ini, bisa nih gabung di sanggar Pandawa Sriwijaya Production untuk belajar lebih banyak lagi tentang bakat dan minat kamu nih. Daripada liburan di rumah bengong ya kan, gak ngapa-ngapain, kayaknya mending berkegiatan deh sama teman-teman dari Pandawa Sriwijaya Production. Kalau tadi kita dengerin Amira baca puisi, kita balik lagi nih ke sesi tanya jawab sama teman-teman kita. Ada Ika, Amira dan juga Kak Mayang. Kali ini Kak Mita mau tanya deh sama Ika. Ika tadi kan bilang suka banget sama silat Kak Mita, terus juga pernah ikut perguruan pencak silat. Nah, udah lama juga ya, udah setahunan ya Ika tadi ya katanya silat, atau 2 tahun. 2 tahun. Berarti kan udah lama banget nih belajar silatnya. Apa baik sih? Wong Palembang lah juga kan. Apa aja sih Ika yang dipelajari jurus-jurusnya kalau Ika ingat? Nah, Vektor, seni tunggal, sama seni toya. wow, itu berguna nggak sih untuk Ika sehari-hari? Misalnya jadi jagoan di sekolah gitu. Dan ketawa ya Ikanya ya. Pernah dipraktekin nggak sama teman-teman yang nakal mungkin, atau sebagai bentuk pembelaan diri Ika? Pernah. Itu tuh kerennya anak-anak silat ya, untuk membela diri seperti itu. Nah, kalau prestasi yang diraih dari seni bela diri pencak silat nih apa aja Ika? Diraihnya di merebut piala dari gubernur, terus merebut piala dari Wita, terus merebut dari IPSI Kota 2 Cup. Udah itu aja yang aku ingat. Udah itu aja, tapi menurut kita itu udah banyak ya teman-teman ya. Apalagi tadi Ika juga bilang kesibukannya banyak sekali, tapi masih sempat untuk ikut kejuaraan. Nah, selain pencak silat Ika juga kemarin kan nari nih. Itu bagian dari hobi kah atau kayak sebuah keharusan dari mama? Ada sisi silatnya, harus ada sisi lembutnya juga nih sebagai penari, atau memang hobi Ika menari? Hobi ya. Itu kalau menari udah berapa lama Ika? Udah mau setahun. Udah mau setahun, berarti memang berjalan beriringan ya teman-teman ya. Nah, kali ini
Kak Mita kembali ke Amira deh. Amira tadi di dunia aktingnya keren, banyak sekali film pendek, terus juga ada film bioskop yang dibintangin sama Amira. Kayaknya Kak Mita mau tanya deh, mungkin Amira masih inget ya, kita flashback sedikit gitu kan. Apa aja sih Amira biasanya kesulitan-kesulitan yang Amira rasakan kalau lagi syuting? Biasa kan, kayaknya skripnya panjang-panjang atau gimana? Yang paling Amira merasa kayaknya itu paling sulit selama Amira berakting. Nggak ada. Untuk hafal skripnya gimana Amira? Teman-teman kan biasanya kalau hafalan tuh sering lupa gitu. Kalau Amira gimana? Kalau Amira, kita kan punya naskahnya nih, kita baca. Nah, kita tuh ngehafalin sambil kertasnya tuh kebuka yang masih ada teksnya. Kalau misalnya udah hafal, kita balik terus kita coba hafalin tanpa ada naskahnya yang ada teksnya gitu. Oke, berarti ada tipsnya ya, ada triknya sendiri nih Amira. Nah kalau Amira ingat sutradara siapa aja sih yang udah ketemu sama Amira dari film-film yang Amira bintangi? Om Rajesh Novendra dan Heart Picture. Oke, berarti Amira udah ketemu orang-orang hebat nih. Belum tadi ada di filmnya Sahabat Kak Seto ya? Ada Kak Seto di sana. Ada teman-teman yang lain juga, jadi pengen deh ikut main film ya. Biar ketemu, kayaknya Kak Seto tuh sosok yang tak lekang oleh waktu. Karena memang dari generasi ke generasi pasti kenal sama Kak Seto. Dari generasi Kak Mita juga waktu zamannya Joshua di obok-obok ya, udah kenal tuh sama Kak Seto. Nah, kalau teman-teman di rumah gimana nih? Kenal nggak sama Kak Seto? Atau mungkin malah kenal sama gamers yang ada di YouTube? Jangan ya, harus kenal sama yang sesuai usia kita gitu. Usia anak-anak, nontonnya juga tontonan anak-anak. Nah, kalau Ika dan Amira senengnya nonton apa nih? Biasa kan punya hobi sendiri buat tontonan, terus games apa yang sering dimainkan kalau punya waktu luang untuk bermain games. Amira dan Ika lebih milih main game apa? Roblox. Oke, kalau Ika? FF dan Roblox. Oke, ini semua sudah menjadi apa ya, kalau di anak-anak Roblox ya kayak permainan paling favorit deh kayaknya, Roblox, FF gitu kan. Usia-usia mereka juga kayaknya memang Roblox yang untuk anak-anak ya Kak Mayang ya. Masih diawasin ya. Masih tetap diawasin sama, soalnya yang di rumah juga tetap diawasin ya main Roblox ya. Itu karena memang nggak semua yang main tuh anak-anak, tapi ada kok yang kalau nggak kita daftarin itu tetap gamesnya akan terfilter untuk anak-anak seperti itu. Berarti kalau ada waktu luang mainnya game Roblox. Kenapa malah memilih games Roblox itu? Di luar sana kan banyak nih game kayak ada game-game yang cewek-cewek tuh yang cooking gitu. Kenapa lebih memilih Roblox teman-teman? Seru karena ada towernya. Oke, panjat tower ya. Kalau Amira gimana Amira? Iya, sama kayak Mika, ada towernya, Seru ada gitu. hobinya. Heeh. Kayak bisa gimana ya, kayak kita bisa ketemu teman-teman baru juga, tapi virtual. Bisa custom juga ya. Iya. Ininya apa avatarnya ya. Kalau ada diamond. Iya bener. Nah kalau dari Kak Mayang sendiri nih, lihat anak-anak kan semakin kayak ikut banget nih perkembangan zaman. Gadget juga oke. Terus juga kata Amira tadi dapat teman-teman baru virtual. Itu gimana Kak Mayang pandangannya? Kayak wah kayaknya zaman kita dulu nggak ada nih kayak gini. Nah ketika anak-anak ini kayak lebih ngerti dibanding kita tentang dunia game, terus juga media sosial, internet, itu seperti apa Kak Mayang rasanya? Kayak gimana ya, kalau mau dilarang juga nggak mungkin ya, karena kita ngikutin zaman sekarang. Jadi ya jalanin aja lah, yang penting diawasin aja anaknya, itu aja. Oke, berarti yang penting kita awasinnya ya penuh ya, masih dikasih kelonggaran dikit tapi tetap dipantau ya sama mama di rumah. Nah, kalau untuk permainan tradisional nih, biasanya kan kita masih kan kayak main masak-masakan secara langsung ya, yang daun di gerus-gerus pakai batu ya, flashback kan jadinya mainan masa kecil. Nah, teman-teman masih main itu nggak sih sebenarnya? Atau main bola? Masih, tapi jarang. Kalau Amira juga masih? Iya masih, tapi jarang. Soalnya lebih suka main itu bareng teman-teman di rumah nenek. Oh oke. Jadi kalau lagi ke tempat nenek, teman-temannya mainnya yang gitu. Iya. Kalau teman-teman di lingkungan rumah Amira mainnya apa? Roblox. Bener sih, kayak tetangga sama tetangga ya, kayak mabar seperti itu kan. Nah kalau Ika sendiri, Ika masih main yang kayak gitu? Masakan, mungkin Jarang. main bola, terus Main bola juga jarang. main bola, petak umpet Jarang. jarang juga, karena memang sih anak-anak lebih cenderung kayaknya
lebih memilih menghabiskan waktu di dalam rumah ya Kak Mayang ya. Kalau Amira mainnya apa coba? Layangan. Oh, iya ampun, Sama cowok. adeknya. Oke, itu kayak laki banget ya. Adiknya cowok atau cewek Amira? Cowok. Oh oke, berarti kakaknya ini ngasuh Juang Palembang tuh ya. Oke, main layangan Mira. Keren. Tapi kalau lagi ke tempat nenek pasti ketemu teman-teman yang masih memainkan permainan tradisional ya, Amira ya. Iya. Oke. Nah, kalau Ika sendiri gimana nih, Ika? Berarti kan jarang main yang sama teman-teman main-main tradisional, mainnya main online terus, Roblox, FF seperti itu. Nah, kalau lagi di sanggar nih Ika sama Amira, biasanya kan tadi kata kita udah jelasin bahwasanya di sanggar bisa acting, public speaking, menari, terus juga membaca puisi dan banyak kegiatan lainnya. Nah, kalau Ika gimana nih Kak? Untuk di Pandawa sendiri, Ika mendalami apa aja? Kayak kemarin kan nari ya, terus apa lagi? Nari sama puisi. Nari sama puisi, public speakingnya juga ya? Oke, nah kalau nari kan biasanya ada gurunya nih. Kalau di Pandawa mungkin Ika bisa cerita sedikit sama teman-teman di rumah belajar menarinya sama siapa? Pelatihnya siapa? Aku belajar narinya di Sang Pandawa Sriwijaya Production. Terus tuh pelatih aku Kak Putri terus Kak Eka Mawati. Oke, tarian apa aja yang udah dipelajari Ika? Tari bedana, tari anyaman, tari asalan, tari sarung, sama tari sedunia. Sama tari sedunia. Nah, kalau pentas tari, karena kan udah 1 tahun ya belajarnya. Kalau pentas tarinya udah di mana aja nih Ika sama teman-teman dari Pandawa? Di teman budaya, terus tuh di RRI ini, di Monpera. Di Monpera. Oke, kalau kita ke Amira nih. Tadi Ika dengan banyak hobinya, Amira juga banyak hobinya. Kalau Amira sendiri sebenarnya untuk main film, acting, Amira belajar dari mana sih sebelumnya? Belajar dari dulu tuh pernah diajak bunda coba ikut casting. Nah terus di tempat itu tuh kayak ada belajar buat acting gitu, jadi ikut deh. Dari situ pertama kalinya belajar. Iya. Nah, kalau di Pandawa Sriwijaya Production sejak kapan nih Amira bergabung dan juga belajar mendalami acting dan minat-minat bakat-bakat lainnya? Kalau itu ya Amira udah lupa. Dari kapan ya? 6 bulan ya. Iya 6 bulan kayaknya. 6 bulan yang lalu. Oke. Berarti Amira belajar apa aja di sanggar? Nari, puisi, acting, dan yang lainnya. Oke, berarti banyak ya yang bisa dipelajari. Nah, kenapa Kak Mayang memilih Amira untuk bergabung di Pandawa Sriwijaya Production, Kak Mayang? Sebenarnya sih tidak mengganggu jadwal les, jadwal sekolahnya Amira juga sih. Karena di Pandawa itu kan dia hari Minggu, minggunya itu kan sore, jadi bisa banyak waktu luang untuk dia latihan kayak gitu. Ada beberapa juga sanggar itu kadang kan tidak di hari Minggu, mereka latihan di hari Jumat gitu kan. Itu padat sekali jadwal mereka, belum lagi mereka mau sekolah, belum lagi mereka mau les kan gitu. Kalau hari Minggu sore itu sangat luang waktunya sangat banyak. Kita juga sudah berkegiatan kan di hari Minggu itu kan, entah mau ada acara kondangan gitu-gitu. Makanya kami milihnya ke Pandawa Production. Gitu. Dan juga dilihat juga kayaknya banyak kegiatan yang positif gitu yang bisa diambil, bukan hanya nari aja gitu kan. Karena Amira itu bergelutnya hobinya di acting, mereka juga di Pandawa ini juga ada acting gitu, ngajarin acting gitu. Oke, berarti memang selain waktunya yang fleksibel, di Pandawa juga belajar acting ya? Iya. Kak Mayang ya, oke. Nah, berarti kan teman-teman di Pandawa Sriwijaya Production diajarkan acting ya, Amira.
Nah, ini siapa aja nih kalau yang ngajar acting? Kayak tadi kan kata Ika yang ngajar nari itu Kak Putri. Kalau untuk acting sendiri di Pandawa siapa yang ngajarin? Om Yosep sama Kak Eka. Oke, itu setiap pertemuan akan belajar acting atau mungkin ada minggu-minggunya nih, mungkin minggu ini belajar acting, minggu depan belajar nari, karena kan tadi kegiatan yang Amira dan Ika ikutin banyak ya, nari, acting, baca puisi. Itu dalam satu hari semuanya dipelajarin atau berbeda-beda minggu hari? Berbeda-beda minggu. Berbeda-beda minggu. Paling sering latihan di mana sih teman-teman Pandawa? Di Monpera. Di Monpera. Selain di Monpera? Di situ aja. Oh, iya. Taman budaya ya, kayak yang mana yang bisa bikin teman-teman happy, pemandangannya juga keren ya kalau di taman budaya di Monpera juga. Nah, ini kan Amira lagi hobi banget nih bermain film pendek. Lain hobi-hobi lain apa sih Amira selain main film pendek? Nari tuh udah tadi, hobi main film pendek oke. Hobi apa lagi nih Mira? Selain renang ya, tadi juga seneng renang. Ada lagi nggak hobi-hobi lain? Berolahraga kayak misalnya lari pagi di PTC. Oke, itu sama mama kah atau gimana tuh? Sama mama. Pulangnya makan bubur ayam ya? Oke, terus lari sama di ini. Terus ada lagi nggak? Menari Kemarin Kak Mita lihat. Terus gimana lagi? sama membaca puisi. Baca puisi. Oke. Kalau prestasi yang pernah Amira dapat, kalau tadi kan Ika sering nih ikut kejuaraan silat. Kalau Amira sendiri prestasinya yang pernah didapat di bidang seni apa aja Amira? Modeling, puisi, acting, menari, dan juga ada olahraganya juga. Oke. Amira ikut taekwondo. Dan juga Amira sering menang di beberapa lomba olimpiade matematika. Oke, matematika. Wow. Keren, matematika. Itu kalau olimpiade matematika juara berapa, Amira? Biasanya juara 3 atau juara 2. Itu per kelompok atau kayak biasanya kan per tim ya? Amira itu per tim atau sendirian? Sendirian, keren ya Amira. Aduh, di pendidikan oke, akademik oke, non akademik oke juga nih Amira. Sama kayak Ika juga banyak sekali kegiatannya. Nah, dari semua bidang seni yang teman-teman gelutin, teman-teman pelajari di Pandawa Sriwijaya Production, Amira paling seneng bidang apa nih? Suka semua. Suka semua. Kalau Ika suka semua juga atau ada salah satu yang paling Ika sukai? Paling aku sukai silat. Silat, keren. Nah, kalau dari Kak Mayang sendiri nih lihat anak-anak kayaknya wah, minat dan bakatnya semakin berkembang nih ketika ikut teman-teman gabung di Pandawa Sriwijaya Production. Itu gimana rasanya, Kak? Tambah sibuk nggak sih nganterin kayak pentas di sana di sini, nungguin gitu kan? Sangat sibuk sekali. Makanya susah ya kadang ngebagi waktu, belum lagi buat di rumah, belum lagi buat adiknya, belum lagi buat Amira gitu. Sangat sibuk sekali. Sangat sibuk sekali ya. Tapi happy ya. Happy ngeliat anaknya ya maju gitu kan, berkembang lagi.
ada nama lah ya Iya. di Palembang lah sih. Iya loh, jadinya kayak kenal teman-teman dari Pandawa. Silahkan diteruskan ya SMP ini. Nah, terakhir deh sebelum kita tutup obrolan kita siang hari ini di Dunia Anak. Dari Ika, mungkin ada pesan-pesan gak sih untuk teman-teman yang di rumah yang lagi dengerin kita pada siang hari ini untuk mereka nih biar bisa ngembangin talent seninya mereka? Semangat terus dan fokus latihannya. Oke, semangat terus dan fokus latihannya kalau dari Ika. Nah, kalau dari Mira gimana nih Mira? Terus semangat berkarya. Jangan pernah malu karena kita semua pasti menyimpan kemampuan. Oke, karena semua pasti ada kemampuannya masing-masing. Kalau dari Kak Mayang gimana nih? Semangatin ibu-ibu yang mungkin masih hilang arah. Hilang arah anaknya mau di bidang apa nih? Biasanya kan seperti itu. Itu gimana Kak Mayang? Ayo kita berjuang untuk anak-anak kita ya. Selagi mereka masih ada kemampuan dan kemauan, jangan sampai nggak didorong sama orang tuanya seperti itu. Oke, orang tua harus support ya. Sangat support. Nah, kalau misalkan anaknya itu non akademik dulu nih, misalkan maju, nggak apa-apa. Memang beberapa anak yang memang kurang akademik, biasanya kalau mereka menonjol non akademik, mereka akan kurang akademik. Tapi dari situ akademik anak itu bakalan naik sendiri. Saya sudah Amira, contohnya Amira gitu sudah ngelihat ya, seperti itu. Jadi untuk ibu-ibu jangan sampai anaknya itu jangan sampai ragu anaknya bahwa oh ini capek, jangan. Terus semangat. Terus semangat dan coba dulu ya. Jangan kalah sebelum berperang, coba dulu. Oke, terakhir kita bakal tutup nih Dunia Anak pada siang hari ini dengan penampilan dari Amira dan juga Amira dan juga Ika yang bakal nyanyiin satu lagu dari Mayang dan juga Prince, judulnya Bersinar Bersama. Silahkan. Kamu yang